Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi, selamat Sabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Perenungan kita pada pagi ini, sebagaimana kita sudah jalani bersama, merupakan tema peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pada pagi ini, saya beri judul Gaya Hidup Umat Tuhan, yang saya dasarkan pada beberapa ayat firman Tuhan dari Matius pasal 24, ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami. Juga pagi ini Engkau memberikan kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hidup kami. Kami berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan, dan bimbingan Roh-Mu kiranya menyanggupkan kami mengerti akan pengajaran Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika kami boleh melihat tayangan-tayangan dari saudara kita yang menampilkan para pemimpin gereja, tokoh-tokoh yang sangat diagungkan dalam pelayanan di gereja, memberikan gambaran tentang mereka yang menjadi panutan telah menunjukkan kehidupan yang hedonis, dan orang itu membandingkan juga dengan para pemimpin agama yang lain yang juga ada oknum-oknum yang sama yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tampak disebut sebagai hedonisme. Makan dengan sangat berlebihan, rekreasi pun dengan sangat menonjolkan sisi-sisi yang kegemerlapan, bukan sesuatu yang sederhana. Saudaraku sekalian, mari kita akan melihat ayat firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ayat-ayat itu peristiwa zaman Nabi Nuh yang dikutip kembali dalam Perjanjian Baru, menunjukkan kegiatan yang sepertinya biasa saja, makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Bukankah itu hal yang wajar? Tetapi penekanan pada kata-kata ini menunjukkan ada sesuatu yang dilakukan berlebihan. Dari soal makan, soal minum, dan soal kawin dan dikawinkan. Berarti bukan sekedar kawin, bukan sekedar menikah, bukan sekedar makan atau minum, tapi melakukannya berlebihan. Inilah yang menjadi tema pemikiran kita pada perenungan pagi hari ini tentang gaya hidup umat Tuhan. Harusnya bagaimana gaya hidup seorang umat Tuhan? Pertama, saudaraku sekalian, sesungguhnya umat Tuhan haruslah memiliki tentu cara berpikirnya dulu, ya. Dalam tulisan yang disebut dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, seharusnya umat Tuhan memiliki gaya berpikirnya. Kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari yang terakhir yang diberikan kepada kita. Satu-satunya rasa aman kita adalah dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari seperlunya. Bekerja, berjaga-jaga, menunggu setiap saat sesuai bersandar pada kekuatan dari Dia yang sudah mati dan bangkit kembali, yang hidup untuk selama-lamanya.
Saudaraku sekalian, kita lihat kalau kita hidup seakan-akan ini hari terakhir. Tentu bukan berarti kita bermalas-malasan karena ini hari terakhir, tetapi kita dengan sungguh-sungguh dalam hal rohani. Tetapi ketika kita berkarya, memang kita terus berkarya, seolah-olah kehidupan ini masih panjang, dan memang kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Selanjutnya, saudaraku, tuntunan hamba Tuhan ketika menuliskan dari buku peristiwa-peristiwa zaman ini mengaitkan dengan kehidupan penata layanan atau satu pekerjaan yang harusnya menjadi bagian kita semua, yakni apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, baik itu talenta, baik itu waktu, tenaga, dan segala kesanggupan kita harus mempergunakannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Dia Sang Pemberi. Termasuk di dalamnya adalah masalah keuangan. Kesetiaan dalam persepuluhan dan persembahan adalah bagian penting dalam bagaimana kita menjadi seorang penata layan Allah yang baik. Persepuluhan itu suci, disisihkan oleh Allah bagi dirinya. Itu harus dibawa ke dalam perbendaharanya untuk digunakan demi menunjang pekerja-pekerja Injil dalam tugas mereka. Kita harus membacanya dengan teliti dalam Alkitab, dalam kitab Maleakhi khususnya, pasal yang 3, dan simaklah apa yang Allah katakan mengenai persepuluhan ini. Perjanjian baru tidak mengundangkan kembali hukum persepuluhan, seperti juga tentang hari Sabat, karena keabsahan dari keduanya sudah diterima, dan makna rohani keduanya yang mendalam itu sudah sangat jelas. Saudaraku, ketika kita setia dalam hal memberikan persembahan dan persepuluhan dengan porsinya yang kita imani, saudaraku, kita akan sedang mengekang diri juga saat yang sama untuk tidak menggunakannya secara foya-foya, secara yang saya sebut tadi sebagai hedonis. Kita menggunakannya dengan sangat hati-hati, karena apa yang kita terima dari Tuhan adalah sungguh atas pengorbanan dan usaha yang meluangkan atau menggunakan waktu kehidupan yang datang dari Tuhan. Maka menggunakannya dengan penggunaan yang salah, kita sedang tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan buat kita. Jadi itu salah satu juga hal penting dalam gaya hidup sebagai umat Tuhan. Ada beberapa hal penting dalam menghidupkan gaya hidup yang dimaksudkan, yaitu bagian yang terkait juga dengan kesehatan. Ketika kita membelanjakan uang untuk kegiatan rekreasi atau juga makan dan minum untuk kebutuhan jasmani kita, sebagaimana disebut tadi dalam Matius pasal 24, makan dan minum yang mana yang disebutkan sebagai makan dan minum sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan. Merujuk pada tulisan peristiwa-peristiwa akhir zaman ini, bahwa umat Tuhan haruslah sangat mempedulikan kesehatan, dalam hal ini juga dalam mengelola apa yang masuk menjadi makanan kita. Pembaharuan kesehatan sebagai yang ditunjukkan kepada saya adalah bagian dari pekabaran malaikat yang ketiga yang sangat erat hubungannya sebagaimana eratnya hubungan antara tangan dan lengan dengan tubuh. Misalnya saja teh, kopi, tembakau, dan alkohol harus kita sebutkan sebagai kegemaran yang jahat. Kita tidak dapat menyamakan dengan daging, telur, mentega, keju, dan bahan-bahan sejenisnya yang ada di meja makan kita. Bahan-bahan ini tidak diutamakan sebagai beban dari pekerjaan kita. Apa yang disebutkan lebih dulu, yaitu teh, kopi, tembakau, bir, anggur, dan segala jenis minuman keras, tidak boleh digunakan walaupun sedikit, melainkan harus dibuang. Saudaraku, ada bahan makanan tadi yang mungkin dikurangi, tetapi yang tadi disebutkan adalah yang harus dibuang sama sekali. Kalau kita masih menggunakannya, ini sedang mengurangi hidup yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan ketika kita membelanjakan uang yang adalah hasil menggunakan hidup kita, kita sedang tidak menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Maka pertarakan yang sejati mengajarkan kita agar sama sekali membuang segala sesuatu yang merusak dan menggunakan dengan bijaksana apa
yang menyehatkan, udara bersih, sinar matahari yang bersih, yang bebas dari minuman keras, istirahat, gerak badan, makanan yang sesuai, pemakaian air, percaya kepada kuasa ilahi. Inilah obat-obat yang sejati. Gaya hidup umat Tuhan haruslah menghidupkan bagaimana kita menggunakan setiap bahan-bahan yang akan membawa berkat bagi kesehatan jasmani kita. Selanjutnya, saudaraku sekalian, gaya hidup daripada umat Tuhan adalah bagaimana menghidupkan secara praktis kehidupan doa dan puasa. Jadi bukan hanya tidak hedonis, tapi bahkan juga mengekang lebih erat lagi, lebih kencang lagi dengan berpuasa. Ada pentingnya, bukan hanya kehidupan rohani kita berpuasa, tetapi juga dalam kehidupan jasmani berpuasa sangat dibutuhkan. Sekarang dan seterusnya sampai pada masa kesudahan, umat Allah harus lebih tekun, lebih waspada, tidak bersandar pada kebijaksanaan mereka sendiri, melainkan percaya pada hikmat pemimpin mereka. Mereka harus menyisihkan waktu untuk berpuasa dan berdoa. Sama sekali berhenti makan mungkin tidak perlu, tetapi mereka harus sedikit makan makanan yang paling bersahaja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak terlalu banyak kesempatan kita mendengar khotbah-khotbah, pengajaran, atau bahkan mungkin sebuah aturan yang ditegaskan oleh gereja tentang berpuasa. Tetapi ini adalah kehidupan yang sesungguhnya merupakan bagian penting dari gaya hidup sebagai seorang umat Tuhan, berdoa dan berpuasa. Selanjutnya, saudaraku, perbaktian keluarga atau mesbah keluarga adalah sungguh amat penting. Pada petang dan pagi, hendaklah bergabung anak-anak kita dalam perbaktian kepada Allah, membaca firman-Nya dan menyanyikan pujian baginya. Ajarlah mereka bahkan menghafal hukum Allah, menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Hendaklah acara-acara kebaktian keluarga itu singkat dan penuh semangat. Jangan biarkan anak-anak kita atau anggota keluarga yang lain takut untuk menghadapinya. Bahkan mungkin terlalu formal mungkin. Atau bahkan mungkin sengaja menghindarinya karena tidak disukai anak-anak. Ya, acara-acara itu mungkin dianggap membosankan atau kurang menarik. Apabila dibacakan pasal yang panjang dan diuraikan serta doa yang panjang pula dilayangkan, maka acara yang indah ini jadi menjemukan dan rasanya lega bila telah selesai. Perlu berhati-hati para orang tua, waspada bahwa anggota keluarga kita haruslah memiliki daya tarik kepada perbaktian keluarga. Itulah gaya hidup sebagai umat Tuhan. Selanjutnya, dalam hal pergaulan, bagaimana gaya hidup ini terkait dengan pergaulan dengan dunia. Sementara pekabaran ini dikumandangkan, sementara seruan kebenaran sedang melakukan pekerjaan pemisahan, kita sebagai pengawal-pengawal Allah yang setia harus memahami apa kedudukan kita yang sebenarnya. Kita tidak boleh bersekongkol dengan orang-orang dunia, agar tidak dipengaruhi oleh roh mereka, sehingga pemahaman rohani kita menjadi kacau, dan kita memandang mereka yang memiliki kebenaran dan melaksanakan pekabaran Tuhan dari sudut pandang gereja-gereja yang mengaku Kristen. Pada waktu yang sama, kita tidak boleh menjadi seperti orang-orang Farisi dan meninggikan diri di atas mereka. Jadi harus ada juga keseimbangan. Kita bergaul, kita memiliki hubungan yang baik, tetapi saat yang sama tidak terlalu dalam sehingga kita melalaikan kebenaran yang kita imani. Mereka yang sedang berjaga-jaga dan menunggu kedatangan Kristus di awan-awan surgawi tidak akan berbaur dengan dunia dalam lingkungan dan perkumpulan kepelesiran sekadar untuk kesenangan mereka sendiri. Sekarang ini banyak komunitas-komunitas, ya. Komunitas mobil kah, komunitas motor kah, komunitas rekreasi ini dan itu banyak sekali, ya. Dan jangan sampai hanya untuk kesenangan kita sendiri, tetapi bagaimana komunitas-komunitas yang kita bangun justru menjadi kesempatan untuk kita menyaksikan iman kita. Selanjutnya, rekreasi. Gaya hidup umat Tuhan seperti apa dalam hal rekreasi?
adalah sebuah kesempatan dan tugas orang-orang Kristen untuk berusaha menyegarkan jiwa mereka serta menguatkan tubuh mereka melalui rekreasi yang tidak salah, dengan maksud menggunakan kemampuan jasmani dan pikiran mereka bagi kemuliaan Allah. Sekiranya ada kegiatan olahraga, ya jogging, ya badminton, ya olahraga lainnya, boleh jadi ini adalah kesempatan kita boleh mendapat kesegaran dan kekuatan jasmani kita. Tetapi jika itu dilakukan bahkan berjam-jam, bahkan larut malam pun, bahkan pulang larut malam karena berolahraga saking senangnya, ini sesuatu yang berlebihan tadi. Makan minum, kawin mawin, sesuatu yang disebutkan tadi dalam Matius pasal 24, tetapi dilakukan berlebihan adalah sesuatu yang bukan lagi hal yang benar. Itu bukan lagi rekreasi yang benar tentunya. Selanjutnya, saudara, dalam hal musik. Gaya hidup seperti apa dari umat Tuhan dalam hal musik? Sementara anak-anak Israel berjalan melintasi padang belantara sambil menghibur diri dengan lagu nyanyian kudus, demikian juga Allah menyuruh anak-anaknya sekarang ini supaya menggembirakan hidup pengembaraan mereka. Hanya ada sedikit cara yang lebih efektif untuk menanamkan firman-Nya dalam ingatan dibanding dengan mengulang-ulangnya dalam nyanyian. Mengulang-ulang ayat Alkitab dalam sebuah nyanyian. Dan nyanyian demikian mempunyai kuasa yang luar biasa. Itu berkuasa mengurangi kekasaran dan sifat-sifat tidak beradab, kuasa untuk mencerdaskan pikiran dan membangkitkan rasa simpati, mendorong keselarasan bertindak, serta menghapuskan kegelapan maupun prasangka yang merusak semangat dan melemahkan usaha. Jadi saudaraku sekalian, bila mana musik sekarang ini diproduksi dengan sangat mudahnya, bahkan teknologi yang disebut dengan artificial intelligence atau AI itu membuat musik itu menjadi sesuatu yang mudah sekali. Tetapi efek musik-musik yang keras, bahkan diisi dengan kata-kata atau syair-syair yang mungkin menuntun orang jauh dari Tuhan, akan semakin berbahaya bagi kita dan bagi anak-anak kita. Tetapi dengan mengisinya lagu-lagu yang berisi ayat-ayat firman Tuhan, mendorong kita bahkan memiliki pertumbuhan yang baik dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Selanjutnya disebutkan dalam catatan peristiwa-peristiwa zaman ini, musik menjadi bagian dari perbaktian Allah di istana surga, dan dalam nyanyian pujian kita harus berusaha untuk sedapat mungkin mendekati keharmonisan paduan surgawi. Sebagai bagian dari acara rohani, nyanyian juga merupakan tindakan perbaktian sama seperti berdoa. Selanjutnya, saudaraku, tentang apa yang kita tonton, ya. Di rumah kita mungkin ada televisi, dan mungkin sebagian televisi sudah digantikan oleh media-media lainnya yang mana lebih menarik barangkali. Nah, bagaimana gaya umat Tuhan terkait dengan televisi dan bioskop? Di antara sumber-sumber kepelesiran yang paling berbahaya adalah bioskop. Wah, katanya bioskop udah tutup sekarang. Oh, tentu masih banyak juga yang masih hadir di kota-kota besar ya. Tetapi bioskop bahkan sudah muncul di rumah dengan berbagai media yang mudah didapat. Tapi mari kita aplikasikan perkataan-perkataan dari catatan Roh Nubuat ini. Bukannya menjadi sekolah akhlak dan tabiat, sebagaimana sering dianggap, bioskop adalah persemaian kebejatan moral. Kebiasaan-kebiasaan jahat dan kecenderungan-kecenderungan keji diperkuat dan diperteguh oleh hiburan-hiburan seperti ini. Nyanyian-nyanyian, tingkah laku cabul, ekspresi dan sikap-sikap yang murahan, merendahkan daya khayal serta menurunkan akhlak. Saudaraku, sungguh luar biasa perkataan teguran ini. Untuk mana kita umat Tuhan, untuk mana boleh meningkatkan gaya hidup yang baik daripada umat Tuhan. Terkait tontonan kita, pergi ke bioskop atau ke media yang terkait dengan tontonan seperti di bioskop adalah hal yang seharusnya dihindari.
Sekarang kita bicara tentang pakaian dan perhiasan. Bagaimana gaya hidup sebagai umat Tuhan? Tidak perlu membuat masalah pakaian sebagai hal yang utama dari agama kita. Ada yang lebih berguna untuk kita bicarakan. Bicarakanlah tentang Kristus, dan apabila hati itu sudah bertobat, maka segala sesuatu yang tidak selaras dengan firman Allah akan hilang dengan sendirinya. Saudara-saudara, kalau kita ngobrol tentu saja mudah sekali karena fashion berada di antara kita, mudah sekali di tangan kita, mudah sekali untuk memperbincangkannya. Tapi bincangkanlah Kristus dan kebenarannya. Nah, kalau kita orang Kristen, maka kita harus mengikuti Kristus. Sekalipun jalan yang harus kita jalani itu menghalangi kecenderungan-kecenderungan alamiah kita, tidak ada gunanya mengatakan kepadamu tidak boleh memakai ini atau itu. Karena jika kesenangan akan perkara-perkara yang sia-sia ini ada dalam hatimu, maka engkau melepaskan perhiasan-perhiasan itu hanyalah bagaikan memangkas ranting-ranting dari sebatang pohon saja. Kecenderungan hati alamiah itu akan kembali menampakkan diri. Engkau harus mempunyai hati nurani sendiri. Jadi jangan karena nggak boleh ini, nggak boleh pakai anting, nggak boleh pakai kalung. Tapi kalau hatinya belum dibersihkan, itu seolah-olah seperti terganggu, ya, merasa tidak lahir dari hati kita untuk melepaskan semua perhiasan, semua pakaian yang indah-indah, yang bermerek barangkali, ya, harus bermerek saja. Ya, semua memang ada mereknya, ya. Tapi harus bermerek yang sangat terkenal, yang nilainya pun sangat mahal. Saudara-saudaraku, gaya hidup umat Tuhan tidak demikian. Selanjutnya tentang bacaan. Kalau tadi tontonan, dan saya kira ini seimbang dengan apa yang dikatakan tentang tontonan, kita harus memilih bahan-bahan cetakan harus diterbitkan terkait dengan kebenaran tentunya. Ditulis dengan bahasa yang paling sederhana dan paling bersahaja, yang menjelaskan tentang pokok-pokok yang sangat penting dan memperkenalkan perkara-perkara yang akan terjadi di dunia ini. Namun, catatan-catatan, tulisan-tulisan yang muncul, bahkan berbagai media yang bisa saja membuat kita jatuh, kita harus dengan segera memangkasnya. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah beberapa poin penting tentang bagaimana umat Tuhan memiliki gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang terlihat agak samar bila mana kita melihat, membaca apa yang dikatakan ayat firman Tuhan tadi. Pada zaman Nuh, orang makan dan minum, ya, berpakaian atau kawin-mawin, semua sesuatu yang biasa dianggapnya. Tetapi melakukannya secara berlebihan, itu bukanlah gaya hidup daripada umat Tuhan. Saudaraku, inilah perenungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang membimbing kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menghidupkan, mengaplikasikan pengajaran firman Tuhan, untuk kami boleh lebih waspada dan hidup bahkan menjadi teladan, menjadi terang kepada sesama kami. Inilah doa kami Tuhan. Mohon berkat bahkan buat saudara kami yang dalam keadaan lemah imannya. Kuatkan mereka Bapa. Berkati mereka yang sakit oleh karena fisik mereka terganggu, bahkan sangat berat. Tuhan berkenan jamahan memberikan kekuatan dan kepulihan. Dan sepanjang sabat ini biarlah kami boleh memiliki waktu lebih dekat dengan Tuhan dalam ibadah, perbaktian bersama umat-umat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.